Baik, saya akan menjelaskan konsep yang saya gunakan pada Unico, yaitu Universal Coworking Space menggunakan pendekatan Universal Design. Sebelum masuk ke konsep, saya akan menjelaskan latar belakang saya mengapa memilih merancang sebuah Universal Design Coworking Space. Coworking space telah menjadi fenomena yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, tempat ini populer di kalangan berbagai individu, termasuk profesional, kerja lepas, dan pemula. Namun, masih ada tantangan dalam membuat ruang kerja bersama yang benar-benar inklusif untuk semua pengguna, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Nah, tujuan penelitian ini untuk merancang sebuah coworking space di Kota Medan dengan pendekatan universal design, sehingga dapat diakses dan dinikmati oleh semua individu tanpa memandang usia, kemampuan, atau kondisi fisik tertentu. Nah, hasil dari penelitian ini adalah desain coworking space yang memperhatikan aspek fungsional, estetika, dan aksesibilitas. Baik, saya akan lanjut masuk ke konsep saya yang saya gunakan. Konsep yang pertama adalah dari bagian massa. Nah, massa yang saya gunakan adalah massa dengan bentuk dasar berbentuk lingkaran yang saya adaptasikan menjadi sebuah tabung. Penggunaan modul tabung yang disusun secara vertikal merupakan salah satu pendekatan desain arsitektur yang menarik. Modul-modul tabung ini yang bisa berbentuk silindris atau bentuk tabung lainnya disusun berjenjang untuk membentuk fasad atau struktur bangunan yang unik dan estetis. Namun, di balik tingkat estetisnya, saya memiliki pesan tersembunyi dalam masa saya, yaitu bentuk tabung yang digunakan dalam desain bangunan sebagai representasi tema universal design yang saya gunakan memiliki tujuan yang sangat relevan dalam mengatasi masalah bullying yang sering dialami oleh penyandang disabilitas. Bentuk lingkaran sebagai bentuk dasar tabung berperan penting dalam mencegah sudut-sudut tajam yang dapat menjadi tempat terjadinya bullying pada umumnya. Bentuk bulat dari tabung dan tidak adanya sudut tajam menghilangkan potensi bullying dan memudahkan akses bagi penyandang disabilitas untuk bergerak di sekitar bangunan. Nah, konsep yang saya gunakan selanjutnya adalah guiding block. Nah, guiding block di setiap lantai bangunan berfungsi sebagai alat navigasi penting, meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan bagi semua penghuni. Marker taktil atau visual ini memberikan petunjuk arah yang jelas, membantu individu dengan gangguan penglihatan atau ketidakbiasaan dengan tata letak. Dengan menunjukkan pintu keluar, lift, dan fasilitas, mereka memastikan pergerakan yang efisien di seluruh bangunan. Braille spot adalah titik-titik braille yang ditempatkan di area tertentu untuk memberikan informasi dan panduan bagi individu tunanetra. Braille spot membantu navigasi dan arah, menyediakan informasi penting seperti nama ruangan, nomor lantai, lokasi fasilitas, dan jalur evakuasi, serta meningkatkan aksesibilitas di tempat umum. Penggunanya meliputi papan petunjuk di dinding atau pintu, papan informasi di area publik, tombol lift, dan mesin penjual otomatis, serta rambu-rambu keselamatan. Dengan Braille spot, tempat umum menjadi lebih inklusif dan ramah bagi semua individu tanpa memandang keterbatasan fisik. Baik, konsep selanjutnya adalah penggunaan RAM sebagai metode transportasi vertikal. Penggunaan RAM sebagai metode transportasi vertikal utama dalam bangunan menawarkan keuntungan yang signifikan, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas dan tantangan mobilitas. Selain peran fungsionalnya, RAM yang terletak di tengah meningkatkan efisiensi sirkulasi dan konektivitas ruangan, mengintegrasikan berbagai tingkat dan fungsi dalam bangunan secara mulus. Dalam keadaan darurat, RAM berfungsi sebagai jalur evakuasi yang andal, melengkapi tangga dan lift tradisional. Adapun keuntungannya menggunakan RAM adalah meningkatkan estetika interior, mengurangi ketergantungan pada sistem transportasi vertikal yang boros energi, meningkatkan integrasi ruang dan memfasilitasi navigasi yang mudah di seluruh bangunan, dan memberikan jalur evakuasi yang andal selama keadaan darurat. RAM yang saya gunakan diadaptasi dari peraturan standarisasi dari pemerintah untuk RAM disabilitas untuk penerapan pendekatan universal. Di desain saya sendiri pada RAM saya terdapat 3 hand railing dengan tinggi yang berbeda-beda. Terdapat tertinggi dengan tinggi 65 cm, 80 cm, dan 100 cm, sehingga teman-teman para penyandang disabilitas dapat menyesuaikan hand railing yang sesuai untuk dirinya sendiri. Nah, konsep terakhir yang saya gunakan adalah konsep adjustable furniture atau perabot yang dapat disesuaikan ketinggiannya. Nah, perabot yang dapat disesuaikan yang dirancang untuk disabilitas dalam ruang kerja bersama meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas dengan memenuhi berbagai kebutuhan. Fitur seperti meja yang dapat disesuaikan ketinggiannya dan kursi ergonomis memberikan kenyamanan dan dukungan bagi individu dengan tantangan mobilitas atau kebutuhan postur khusus. Setup modular memungkinkan konfigurasi fleksibel yang dapat disesuaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan aksesibilitas. Meja dan kursi yang dapat disesuaikan ketinggiannya
dengan teman-teman pekerja penyandang disabilitas. Sistem yang saya gunakan pada adjustable furniture adalah sistem hidrolik yang mana dapat diatur dengan satu tuas dengan penyesuaian ketinggian meja dan kursi yang dapat digunakan. Mungkin sekian konsep dari saya. Ya, terima kasih. Walk, don't look back. Always do what you decide. Don't let them control your life. That's just how I feel. Fight for yours, so don't let go. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep perancangan Eternum Performing Arts Center dengan pendekatan arsitektur ikonik di Kota Medan yang saya lakukan. Jadi alasan saya untuk memilih untuk merancang sebuah Performing Arts Center karena di Kota Medan sendiri sering sekali dibuat sebuah konser pertunjukan musik tapi belum memiliki tempat yang memadai untuk kelangsungan acara tersebut. Jadi saya memilih untuk merancang sebuah gedung pertunjukan seni yang dapat menjadi wadah untuk menyalurkan seni-seni masyarakat di Kota Medan. Kemudian untuk pemilihan lokasi, saya memilih di kawasan X Bandara Kolonia yang sebelumnya merupakan lokasi yang sangat strategis karena merupakan bekas bandara di Kota Medan. Jadi saya memilih lokasi ini selain memiliki tingkat kebisingan yang rendah karena untuk perancangan gedung pertunjukan, selain itu juga untuk menghidupkan kembali kawasan X Bandara Polonia ini yang sebelumnya merupakan lokasi yang sangat sering dikunjungi oleh masyarakat Kota Medan. Untuk bentuk ikonik itu sendiri, saya membuat bangunan Performing Arts Center ini menjadi bentuk oval dengan bentuk side segitiga yang saya gabungkan dengan bentuk bangunan menggunakan bentuk lingkaran dan juga oval yang juga dapat melemahkan sudut-sudut pada side, kemudian juga memberikan irama pada bentuk bangunan dan juga bentuk side. Selanjutnya, pada Performing Arts Center ini terdapat beberapa fungsi utama dan fungsi pendukung. Yang pertama, fungsi utamanya yaitu auditorium sendiri. Yang kedua, ada art center yang berfungsi untuk menjadi tempat latihan ketika gedung auditorium tidak digunakan. Kemudian ada food court, di mana food court ini bisa menjadi tempat orang-orang berjualan atau sebagai area komersil. Kemudian ada juga kantor pengelola sebagai manajemen yang mengelola gedung utama. Kemudian pada lanskap juga disediakan musola dan gazebo yang dapat digunakan oleh penonton ataupun pengunjung. Selain dari skala bangunan yang sangat besar dan megah, penerapan arsitektur ikonik pada perancangan gedung pertunjukan seni ini juga terdapat melalui perancangan atap kainnya, di mana atap kain itu dibuat membentuk pola yang berbeda-beda, membentuk sebuah kain yang akhirnya dapat memberikan kesan ikonik bagi masyarakat ataupun pengunjung yang melihatnya dan membuat bangunan ini menjadi mudah diingat. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai konsep perancangan Eternum Performing Arts Center. Terima kasih. I ain't trying to do what everybody else doing, just cause everybody doing what they all do. If one thing. Terminal memiliki peran penting dalam pengembangan dan fungsi suatu kota. Sebagai pusat pertukaran modal, terminal menyediakan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan mobilitas orang dan juga barang. Terminal memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan struktur sebuah kota karena merupakan sarana umum yang mendukung keberhasilan transportasi umum di suatu kota, termasuk kota pematang siantar. Nah, pada saat ini, di kota pematang siantar sudah memiliki beberapa terminal, yaitu salah satunya adalah Terminal Perluasan yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Sejak berdirinya terminal ini, telah dilakukan beberapa kali renovasi dan juga perbaikan. Namun, seiring berjalannya waktu, kini terminal telah mengalami banyak kerusakan dan juga kumuh, sehingga muncul masalah baru yaitu masalah keamanan. Hal ini terbukti dari meningkatnya kasus kriminal di Kota Pematang Siantar pada tahun 2020 sampai tahun 2023. Sehingga perlu dilakukan perancangan kembali Terminal Perluasan Pematang Siantar dengan menerapkan prinsip Crime Prevention Through Environmental Design atau CPTED yang diharapkan dapat mengurangi kasus kriminal di Terminal Perluasan. Ada 6 prinsip dari CPTED yang diterapkan di Terminal Perluasan,
yaitu yang pertama prinsip penerapan teritorial atau territoriality, di mana teritorial adalah konsep desain yang memperkuat rasa memiliki bangunan oleh pengguna bangunan, sehingga prinsip ini menerapkan aktivitas pendukung pada 3 bagian terminal, yaitu pada bagian depan terminal, pada bagian dalam terminal, dan juga pada bagian belakang terminal. Yang kedua adalah pengawasan atau surveillance, di mana pengawasan adalah bagaimana desain dapat meningkatkan visibilitas pada terminal, ditekankan pencahayaan secara alami dan juga buatan yang merata pada bagian terminal, sehingga pengguna terminal dapat saling mengawasi satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada pengendalian akses atau akses kontrol. Pengendalian akses diterapkan melalui pemisahan akses jalan masuk dan juga jalan keluar yang jelas, sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh pengguna terminal. Kemudian yang keempat adalah perlindungan target atau target hardening. Perlindungan target berfokus untuk membuat pelaku kriminal sulit melakukan tindakan kriminal dengan mempersempit kemungkinannya. Nah, prinsip ini diterapkan dengan membuat akses dan jalan yang terhubung sehingga tidak ada jalan yang buntu dan juga sudut ruangan yang sepi pada terminal ini. Yang kelima adalah citra dan manajemen atau image and management, di mana citra positif dan perawatan secara rutin pada sebuah bangunan akan membuat bangunan terus berfungsi dengan efektif dan mencerminkan sinyal positif kepada seluruh pengguna, sehingga dapat mengurangi rasa ingin melakukan kejahatan di dalam terminal ini. Kemudian yang terakhir adalah prinsip yang keenam, yaitu aktivitas pendukung atau activity support, di mana aktivitas pendukung di terminal ini merupakan retail dan juga food court yang terbagi menjadi 3 bagian di terminal ini, yaitu bagian depan terminal, bagian dalam terminal, dan juga bagian belakang terminal. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan konsep untuk mengatasi latar belakang permasalahan yang ada pada perancangan pasar seni bunga raya dengan pendekatan arsitekturnya vernakular. Jadi, permasalahan yang ada di sini yaitu bagaimana menghidupkan kembali kebudayaan Melayu, di mana kebudayaan Melayu itu merupakan identitas Kota Medan. Dan yang kedua, untuk menghidupkan kembali Taman Sri Deli yang hampir terlupakan, di mana sebenarnya Taman Sri Deli ini merupakan satu kesatuan dari Istana Maimun dan juga Masjid Raya. Nah, untuk penerapan konsepnya, yaitu saya bangun yang pertama untuk pembagian zoningnya, Taman Sri Deli ini menjadi bangunan existing, di mana bangunan perancangan pasar seni ini sebagai bangunan pendukung taman. Nah, jadi si Taman Sri Deli ini ada beberapa fungsi tambahan saya buat, yaitu sirkulasinya bisa diakses dari mana saja, namun tidak sebebas akses masuknya ataupun akses keluarnya. Di beberapa titik dibuat akses, yaitu untuk akses pejalan kaki, untuk drop off, kemudian untuk dari parkiran, seperti itu. Kemudian untuk entrance utamanya ada sculpture berupa bunga raya, di mana itu merupakan bunga tradisional kebudayaan Melayu. Dan juga dari entrance itu kita dapat melihat lurus ke depan, yaitu sculpture bunga raya itu sendiri menjadi ikon si pasar seni dan juga si Taman Sri Deli ini. Untuk Taman Sri Delinya itu menggunakan konsep second pedestrian level, di mana second pedestrian level ini berguna sebagai pendukung bagaimana nanti para pengunjung bisa mencapai ke tempat pasar seni, di mana pasar seninya juga ada 2 bangunan, yaitu sebagai fungsi utama dan juga fungsi pendukung, di mana fungsi pendukung itu berfungsi sebagai tempat penjualan ataupun area komersil. Kemudian untuk fungsi pendukung, bangunan yang satu lagi itu berfungsi sebagai area workshop. Kemudian bangunan ini terpisah namun disatukan dengan si second pedestrian level tadi, dan di antara kedua bangunan ini terdapat si sculpture bunga raya tersebut tadi. Kemudian untuk si Taman Sri Deli-nya sendiri ada satu part di mana yaitu kolam Taman Sri Deli itu sendiri. Itu tidak disentuh ataupun tidak diubah apapun, namun ada penambahan fungsi yaitu galeri seni, di mana galeri seninya juga dirancang sedemikian mungkin agar para pengguna ataupun pengunjung dapat menikmati suasana baru di
Taman Sri Deli ini. Kemudian di Taman Sri Deli juga ditambahkan fungsi amphitheater, di mana di sini bisa membuat acara seperti acara kesenian ataupun adat, tari-tarian dan yang lainnya, ataupun pertunjukan juga bisa. Kemudian juga bangunan pasar seni ini memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu sirip-siripnya ataupun secondary fasadnya berupa sirip-sirip dengan aksen Melayu, di mana ini kita tahu Melayu itu cenderung dengan bentuk segitiga dan juga berirama seperti itu. Walk you, walk you, don't look back. Always do what you decide. Don't let them control your life. That's just how I feel. Oh, fight for yours, so don't let go. Baik, saya akan menjelaskan konsep tentang proyek saya mengenai perancangan pasar dan Jambur Karo dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu pasar dan Jambur Karo. Jadi, pasar dan Jambur Karo itu merupakan bangunan suku Karo atau orang Karo yang sering digunakan sebagai tempat kegiatan jual beli dan juga sebagai tempat pusat komunitas masyarakat suku Karo untuk melaksanakan suatu acara seperti acara adat, kematian atau si mate-mate, pernikahan, dan lain-lainnya. Namun saat ini, banyak pasar juga berfungsi sebagai jambur. Begitu juga sebaliknya, yang dimana biasanya masyarakat memfungsikan beberapa kios atau lapak yang berderet menjadi sebuah jambur atau juga dikenal dengan sebutan jambur los. Hal ini dikarenakan karena jambur yang ada itu cenderung mahal dan eksklusif dan juga hanya ada beberapa di daerah tertentu. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membuat sebuah pasar dan Jambur Karo di mana kedua fungsi bangunan ini bersatu di satu kawasan yang dirancang sebagai tempat kegiatan jual beli dan juga kegiatan masyarakat suku Karo untuk melaksanakan suatu acara sekaligus di tempat tersebut dengan konsep yang saya lakukan sendiri untuk melakukan atau memecahkan masalah bagaimana kedua bangunan tersebut dapat berjalan dengan baik. Antara pasar dan jambur dapat berjalan dengan baik dengan konsep yang telah saya lakukan. Adapun konsepnya itu adalah yang pertama, menciptakan transisi area atau ruang peralihan berupa ruang terbuka, bisa seperti parkir dan juga ruang yang dimana ruang tersebut mampu memisahkan antara kegiatan pasar dan jambur. Jadi dengan peralihan ruang ini, masyarakat atau orang yang berkunjung dengan adanya transisi ruang ini maka akan mampu memecahkan masalah untuk terjadinya kesemrautan. Yang kedua yaitu menggunakan material modern dan juga menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Maksudnya yaitu karena tema saya neo-vernakular, maka saya akan menggunakan material modern namun menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Dengan tema yang saya ambil itu arsitektur neo-vernakular, maka untuk kerangka atapnya itu saya menggunakan atap Siwalu Jabu untuk pasar dan jamburnya. Untuk pasar yaitu kios-kiosnya dan jamburnya itu menggunakan atap Griten atau atap Karo. Dan akan menyesuaikannya dengan lingkungan sekitar, maksudnya lokasi perencanaan yang akan saya lakukan itu di Bukit Lawang, yaitu wisata alam Bukit Lawang, maka pasar dan Jambur Karo ini dibuat secara organik atau hijau karena akan menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah selain untuk kegiatan jual beli dan melaksanakan aktivitas budaya Karo, pasar dan Jambur Karo ini akan dibuat sebagai pusat pariwisata atau pusat komunitas yang dapat memperkenalkan budaya Karo lewat pasar dan jambur ini. Jadi walaupun pasar dan jambur ini beroperasi di hari tertentu atau setiap hari, ketika masyarakat lokal maupun mancanegara ketika mengunjungi Bukit Lawang ini dapat menjadikan pasar dan jambur Karo ini sebagai tempat melestarikan budaya Karo lewat jambur dan pasar yang bentuknya akan dijadikan sebagai atap Siwalu Jabu yang dapat memperkenalkan budaya Karo.